warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Selamat pagi ya Pak Jais dan Bu Teli. Ya, selamat pagi. Semoga sehat ya semuanya ya. Insya Allah sehat. Ya, mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, Bapak Ibu, saya Bu Elsa sebagai pengamat. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada sesi ini, sebagai awal saya melakukan sesi pengamatan ini, ada beberapa hal yang ingin kita sama-sama diskusikan, yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya baik pada coaching kita hari ini, khususnya coachingnya sesi pertama ini, dan rubriknya adalah tentunya alurnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu alur Tirta. Jadi semoga baik coachingnya dan coachnya tidak melebar sehingga tetap berada di alur yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Kemudian semoga pertanyaan-pertanyaan itu dapat direspon Pak Jais ya dengan kalimat dan jawaban-jawaban yang memang sesuai arahan, dan pertanyaan juga terbuka menerima apa keluh kesah dari permasalahan yang nantinya. Semoga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang nyaman sehingga Pak Jais dapat mengeluarkannya dengan jujur apa adanya. Nah, boleh kita mulai saja ya. Oke. Pak Jais dan Bu Teli. Siap, baik, Elsa. kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Elsa atas kesempatannya. Di sini saya sebagai coach dan Pak Jais sebagai coachingnya. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak Jais untuk melakukan rekaman pada sesi ini. Rekaman ini nantinya hanya akan dibaca ataupun ditonton oleh fasilitator kita, itu Bu Yanti ya Pak Jais ya. Jadi nggak apa-apa ya kita rekam ya Pak Jais ya. Oke, Pak Jais apa kabar ini Pak? Alhamdulillah Bu. Semangat ya kayaknya ya. Kita Sinyal Pak Jais agak kurang ini ya, kayaknya kurang support ya, agak putus-putus nih Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu atau apa nih tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini Pak? Kemarin Bu, tadi ada orang tua dari siswa itu pada siswa yang anak murid saya kan tidak naik kelas karena nilainya itu jauh di bawah KKM. Itu kan saya putuskan untuk tidak naik, akan tetapi ada itu dari siswa tersebut yang tidak naik kelas itu, dia tuh nilainya tinggi. Pak Jais, mohon maaf, suara Pak Jais kan agak putus-putus nih. Mungkin lebih biar agar lebih jelas, Pak Jais boleh off cam kali ya Bu Elsa ya, biar agar lebih jelas suaranya Pak Jais. Mohon maaf ini Pak Jais ya, di off cam-kan aja agar apa yang Pak Jais sampaikan ke saya sebagai coach itu tersampaikan dengan baik. Oke, boleh diulang, tadi saya menangkapnya ini Pak Jais ada orang tua siswa Pak Jais ya, orang tua murid Pak Jais ini anaknya tidak naik kelas ya Pak Jais ya, itu yang baru saya tangkap nih. Ya, Sepertinya ada komplain ya dari orang tua tersebut ya Pak Jais ya. Iya. Oke, boleh Orang disampaikan tua lagi dari Pak. siswa, orang tua dari siswa yang saya tidak naikkan Iya. karena di bawah KKM itu datang ke rumah saya, dia meminta supaya anaknya dinaikkan Bu. Oh. Jadi gitu. Ya, terus Pak? ya dengan alasan dia kan malu anaknya naik. Jadi saya sampaikan bahwa saya memberikan penilaiannya sesuai dengan apa adanya. Saya tunjukkan progres nilai dari nilai harian, nilai ulangan, dan nilai semester. Jadi saya tidak bisa lagi menaikkan karena memang
posisi anak Bapak ini nilainya jauh masih di bawah KKM. Oke, berarti ini Pak Jais saya tangkap tujuannya ini pengen sharing lah ya sama saya sebagai coach ini. Mungkin kita mencari solusi yang terbaik agar Pak Jais bisa menenangkan lah ya, bahasanya apa ya, memberi pemahaman mungkin ya kepada orang tua si anak yang tidak naik kelas ini agar bisa menerima dan tidak merasa malu gitu ya Pak Jais ya, karena anaknya tidak naik kelas tadi ya Pak Jais ya. Karena memang tadi Pak Jais menyampaikan anaknya itu tidak nilainya itu tidak mencapai KKM, benar ya Pak Jais ya? Benar. Oke, kemudian Pak Jais, kalau dari pertemuan Pak Jais nih ya sama si orang tua murid ya, dengan orang tua murid tadi, apa yang sudah Pak Jais lakukan selain Pak Jais melihatkan KKM? Apakah Pak Jais sudah menyampaikannya dengan baik, ataupun apakah orang tuanya si anak itu sudah mulai menerima dengan bukti-bukti otentik lah ya bahasanya, mungkin ya bukti-bukti otentik nilainya, nilai si anak, terus mungkin aktivitas si anak dalam kelas yang Pak Jais rangkum, apakah sudah Pak Jais sampaikan dengan baik sehingga orang tua itu dapat menerima, Pak? Untuk saat ini sudah Bu, cuman waktu pertama kali datang dia itu sampai pura-pura mau nangis, menurut sampai mau nangis gitu Pak, karena ini meminta belas supaya anaknya mau dinaikkan ya. Kata saya memang itu sudah jadi peraturan dari sekolah bahwa KKM sudah ditetapkan dengan rapat guru dan kepala sekolah, bahwa KKM tersebut tidak bisa diubah-ubah lagi karena sudah keputusan hasil rapat. Kemudian bahwa tidak perlu malu Bu, karena saya memberikan penjelasan kepada orang tua siswa tersebut bahwa kalaupun dipaksakan nanti kasihan kepada karena beban berat, kata saya. Jadi ibu tidak perlu memaksakan hanya naik kelas, nanti anaknya makin ini berat beban pikirannya karena belum mampu dalam kelas yang sekarang, belum mampu, kemudian dinaikkan lagi nanti beban dia semakin berat. Saya bilang tuh tidak usah dipaksakan. Oke, benar ya Pak ya. Berarti saya menangkap di sini kekuatan Bapak dalam menyampaikan ke orang tua siswa tadi. Ibaratnya Bapak sudah menyampaikan nilai si anak memang tidak sesuai dengan tidak mencapai KKM, terus memang ini udah aturan dari sekolah ya Pak ya. Pak Jais. Nah, kalau menurut Bapak ya Pak, kesempatan apa Pak yang Bapak miliki sekarang nih untuk agar si orang tua ini agar lebih bahasanya tuh agar lebih bisa menerima? Ada enggak kesempatan yang Bapak miliki ataupun peluang yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi permasalahannya tadi Pak? Begini Bu, kemarin sudah saya jelaskan kepada orang tua siswa tersebut yang sebelum saya sampaikan tadi. Kemudian apabila ini Bu dipaksakan, saya pun juga nanti ditegur sama kepala sekolah ataupun wali kelas yang selanjutnya bahwa anak tersebut belum sesuai atau belum mencapai kriteria KKM yang sudah ditetapkan kok dinaikkan. Jadi itu pun saya kelas ibu tak bisa. Nah, untuk ini ya Pak ya, intinya Bapak saya lihat sudah berusaha ya Pak, benar ya Pak ya, sudah berusaha memberikan pemahaman ya Pak kepada orang tua si anak. Nah, untuk kedepannya nih Pak, rencana Pak Jais untuk mengatasi permasalahan yang serupa mungkin Pak, apa nih Pak kira-kira rencananya Pak Jais Pak?
mengerti Iya. saya Iya. balik. Menurut saya perlu adanya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Oke. Jadi ataupun guru atau orang tua siswa yang datang ke sekolah ataupun guru yang secara intensif, secara berkala menyampaikan ini kepada orang tua tersebut, khususnya kepada siswa yang nilainya di KKN, siswa yang terancam tidak naik, jadi jauh-jauh harus ini menyampaikan pada wali, pada murid tersebut bahwa anaknya kemungkinan tidak naik kelas karena nilainya bukan kenaikan dia tidak ada perkembangan dalam belajarnya, mungkin anak ibu tidak karena ini anak ibu tidak dapat mengikuti atau tidak dapat nilainya di benar. Jadi perlu diadakan komunikasi jauh-jauh sebelumnya, Bu, sebelum kenaikan kelas atau sebelum ujian atau di semester boleh dengan orang tua, khususnya kurang nilainya di bawah itu. Oke, baik ya Pak. Berarti Pak Jais rencananya ini untuk mengkomunikasikan dengan orang tua jauh-jauh hari ya Pak ya. Nah, menurut Pak Jais nih, kapan nih Pak waktu yang tepat untuk melakukan hal itu? Misalnya apakah 3 bulan sebelum kenaikan kelas ataupun di awal tahun pembelajaran? Nah, menurut Pak Jais itu kapan tuh Pak? Mungkin dari analisa saya dulu sebelum menerima siswa yang baru naik ini, saya kan menganalisa nilai-nilai di kelas yang sebelumnya, mana anak-anak yang kira-kira itu saya tangkapnya agak lambat ataupun nilainya pas-pasan. Jadi mungkin kan setelah ulangan, Bu ya, kalau sebelum ulangan subtema atau tema 1 itu kan sudah mulai nampak bahwa anak tersebut bisa mengikuti ataupun ketinggalan dengan kawan-kawannya. Kalau dari hasil saya bisa berarti Pak Jais ingin melakukannya ketika setelah melakukan ini ya Pak, penilaian subtema 1 ya. Benar ya Pak? Ya. Oke, biar ada datanya dulu lah ya Pak ya. Jadi kita ngomong ke orang tua sudah berdasarkan data itu ya Pak. Oke, ya. Pak Jais. Pak, saya mau nanya lagi boleh ya Pak ya? Banyak nanya ya saya. Nah Pak, menurut Pak Jais nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu bagaimana Pak? Ukurannya apa sih ataupun indikatornya itu apa yang Pak Jais rencanakan itu tercapai apa tuh Pak? Begini Bu, untuk mencapai langkah saya ini berhasil atau tidak, nanti waktu penerimaan rapor tidak ada lagi orang tua yang komplain lagi, karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah diadakan komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi setelah penerimaan rapor tidak ada lagi orang tua yang datang ke sekolah ataupun ke rumah untuk membahas nilai anaknya karena tidak menerima dengan hasil keputusan di sekolah. Oke, luar biasa sekali ya. Nah Pak, komitmen Bapak nih terhadap rencana Bapak nih apa nih? Atau ada nggak seseorang, siapa atau apa nih yang bisa membantu Pak Jais dalam menjaga komitmen tadi, ingin membuat pertemuan ya dengan orang tua siswa apa nih? Apakah bentuknya rencana atau bagaimana? Atau ada seseorang nggak yang bisa bantu Pak Jais nih Pak? Ya Bu, untuk mewujudkan rencana saya, aksi saya ini, saya sudah bahkan guru di sekolah juga dengan kepala sekolah ini disampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah dan juga kepada kepala sekolah. Mereka tunggu, nah saya lakukan itu
sesuai dengan peraturan bahwa setelah anak menurut rapat kenaikan kelas bahwa anak tersebut memang tidak layak untuk menaikkan, dan saya pun harus tetap menjaga keputusan tersebut. Tapi karena intervensi dari orang tua, lalu saya mengubah dari keputusan rapat tersebut itu mereka memberikan yang saya lakukan. Kemudian pada waktu rapat sama orang tua itu juga telah bahwa sekolah atau dia daripada orang tua siswa untuk membahas perkembangan belajar anak didiknya. Jadi kami dari sekolah suka menerima kapan saja dari orang tua untuk membicarakan perkembangan didiknya ke sekolah. Ataupun kami juga memberi, kalaupun tidak sempat datang ke sekolah karena mereka kan sibuk Bu dari daerah perkebunan. Jadi kami pun juga menerima melalui Bapak Ibu tidak sempat datang ke sekolah, Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan kami dengan melalui telepon atau SMS atau WA boleh Bu, supaya terjalin komunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, terutama dengan wali kelasnya, untuk mengetahui perkembangan belajar anaknya di sekolah. Selain itu juga saya sampaikan bahwa kesempatan belajar di sekolah itu sangat terbatas. Apalagi kelas paling waktu efektifnya di sekolah itu belajar mungkin sekitar 2 jam. Jadi yang banyak itu di sekolah kami juga meminta kerjasamanya dengan orang tua. Apabila anaknya kesulitan belajar, ya dibantu di rumah tuanya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Jais ya. Komitmen yang Pak Jais ini bukan main-main ya. Pak Jais itu menyediakan seluas-luasnya waktu, seluas-luasnya cara. Sebentar ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Ada gangguan sedikit. Jadi Pak Jais itu tidak hanya menerima masukan lewat komunikasi langsung. Tadi ya saya tangkap ya, boleh orang tua datang ke sekolah menemui Pak Jais atau menemui guru-guru yang lain untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dari progres perkembangan anaknya belajar ya. Tapi Pak Jais juga menyanggupi nih, kalau saya tangkap, boleh nih orang tua menghubungi Pak Jais atau guru-guru yang lain melalui berarti saya potong. Ibaratnya Pak Jais juga memberi kesempatan kepada orang tua siswa Pak Jais ini untuk menghubungi Pak Jais via alat telekomunikasi ya. Jadi ibaratnya kalau ada kendala orang tuanya itu tidak bisa datang ke sekolah karena mungkin kayak banjir ya Pak ya, ataupun ada kendala kesibukan yang lainnya, orang tua bisa nih. Atau Pak Jais apakah sudah ada menyediakan grup WhatsApp kelas Pak? Kalau Bu WhatsApp grup kalau untuk WA itu cara kami memang terbatas sinyal. Oh iya. Jadi jadi mungkin pakai SMS atau telepon juga boleh saya sampaikan kepada wali murid waktu rapat wali murid. Oh siap, ya disesuaikan ya Pak Jais, menyesuaikan dengan kondisi Pak Jais di sana ya Pak ya. Nah Pak Jais, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita nih? Apa sih yang Pak Jais dapatkan nih setelah Pak Jais menyampaikan unek-unek yang Pak Jais rasakan setelah Pak Jais didatangi nih sama orang tua murid yang nggak terima, anaknya nggak naik nih. Gimana Pak Jais? Apakah Pak Jais sudah menemukan solusinya Pak? Sudah Bu, yang seperti tadi Ibu dengan tadi itu yang setelah Ibu kali tadi dari saya, ternyata saya pun ada cara lain untuk mengatasi tidak terulang lagi. Baik, oke Pak Jais, saya tunggu loh ya kalau misalnya nanti Pak Jais ada dokumentasi mungkin tentang foto-foto kegiatan Pak Jais bersama komunikasi bersama orang tua siswa. Boleh Pak sharing-sharing ke saya, nggak apa-apa, kita bersifat terbuka aja, sama-sama saling belajar ya Pak Jais ya.
Oke, Pak Jais, mungkin sinyalnya lagi ini gangguan ya. Pak Jais, saya mau ngucapin terima kasih banyak Pak, karena Pak Jais sudah mau berbagi sama saya, sudah mau sharing-sharing sama saya. Ini juga pelajaran berharga buat saya ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Jais ya. Ibu, sama-sama Ibu. Oke, sehat selalu ya Pak Jais ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Elsa. Saya kembalikan ke Bu Elsa lagi. Ya, baik. Terima kasih atas sesinya yang luar biasa nih dari Bu Teli dan Pak Jais. Ini langsung saya komentar ya. Iya, kayaknya Seperti seperti itu ini, Bu. Baik Ibu, terkait dengan praktik Bu Teli dan Pak Jais terkait coaching tadi, saya jadi gimana ya? Wah, nanti saya bisa sehebat Bu Teli atau enggak gitu ya? Aduh, jangan gitulah. Oh, luar biasa Saya Bu juga Teli. masih belajar Bu Elsa. Saya pengen juga jadi curhat kalau misalnya ada masalah. Kayaknya Bu Teli Nanti tuh saya buka biro ya. apa yang menerima, kayaknya terbuka sekali. Jadi tadi pun sehingga Pak Jais tuh enak sekali mencurahkan permasalahannya itu dengan sedalam-dalamnya, itu tadi luar biasa. Wah, saya tuh kayaknya luar biasa nih Bu Teli, ini cocok memang jadi kayak Mama Dede. Jamaah dong saya nanti. Betul Bu, saya mudah-mudahan saya pun bisa sehebat Bu Teli lah. Sama-sama Jadi, belajar ya Bu Elsa kita ya. Iya, saya juga mudah-mudahan kita sama-sama bisa memaksimalkan pembelajaran coaching ini Bu. Jadi untuk kepada alur tirtanya, itu sudah jelas bahwa tujuan utama dari coaching ini sudah jelas bahwa ada tahapnya nih, tahap awal di mana pihak coach dan coaching itu menyepakati dulu tujuan pembicaraan yang akan berlangsung kan. Tadi tujuannya kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Pak Jais mengeluarkan. Nah, di situ sudah disampaikan nih lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Teli tadi. Jadi tidak langsung kenapa, tapi dengan adanya pengantar-pengantar yang hingga Pak Jais ini menstabilkan, kalau di segitiga restitusi kan menstabilkan dulu identitas tadi kan. Jadi biar Pak Jais itu enak dulu, tenang dulu membicarakannya. Kemudian untuk di alur identifikasi juga itu juga sudah jelas ya, bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Teli sebagai coach itu menggali kira-kira tadi kenapa anak ini, apakah sudah disampaikan nih kepada orang tuanya bahwa anak ini kenapa tidak naik kelas tuh, apa sih fakta-faktanya, itu sudah jelas tadi, sudah disampaikan pertanyaan dari Bu Teli, dan Pak Jais juga sudah menggali ini faktanya sudah nih, ada nih bukti-buktinya ABC sudah disampaikan Pak Jais juga sudah jelas di situ kan. Saya sudah tangkap bahwa identifikasi juga sudah nampak nih lewat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bu Teli. Kemudian rencananya juga tentunya juga sudah jelas bahwa ada pengembangan ide dan alternatif nih untuk rencana yang akan dibuat Pak Jais dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Bu Teli membuat pertanyaan, kira-kira nih apa rencananya Pak Jais nih untuk menyelesaikan permasalahan kedepannya nih. Nah, dengan penyampaian, dengan bertemu dengan orang tua, berkomunikasi tidak hanya kepada Pak Jais tapi juga ke guru-guru kelasnya. Jadi terbuka nih, sekolah bersikap terbuka ketika ada permasalahan kendala dari orang tua tentang permasalahan anaknya. Jadi mengeratkan kerjasama antara orang tua dengan sekolahnya Pak Jais, itu juga sudah direncanakan oleh Pak Jais melalui pertanyaan dari Bu Teli. Kemudian terkait tanggung jawabnya juga tadi sudah disampaikan bahwa ada komitmennya, itu juga ada komitmen. Kira-kira dari rencana Pak Jais ini apakah ada triknya atau bagaimana, bahwa tadi Pak Jais akan menyampaikan
memberikan nomor HP, jadi bisa di SMS, bisa ditelepon ketika orang tua ini mengalami permasalahan kendala, langsung bisa dihubungilah pihak sekolah. Jadi secara keseluruhan bahwa alur tirtanya sudah nampak nih, sudah semuanya sudah lengkap. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Teli, kadang pertanyaannya juga terbuka sehingga Pak Jais itu enak dalam mengutarakan permasalahan keluh kesahnya terkait dengan permasalahannya di sekolah. Jadi saya rasa ini sudah luar biasa, saya kasih jempol lah. Terima kasih. 4 dengan kaki saya. Banyaknya. Saya akan menyampaikan bahwa kegiatan ini, kegiatan coaching, bahwa saya sebagai pengamat dan Pak Indra sebagai bosnya dan Bu Elsa sebagai coach ya. Ya. Dan Bu Elsa sudah memahami, sudah alur daripada kegiatan coaching, yaitu dengan menggunakan air dan langkah-langkah yang telah dipahami. Mungkin Bapak Indra dan sudah mempelajari dan memahaminya. Baiklah, supaya dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, silakan Pak Indra dan Bu Elsa, silakan dimulai. Terima kasih Pak Jais. Saya mulai Pak Indra ya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Bu. Maaf Pak nih mengganggu waktu Bapak. Boleh Pak saya waktu nih Pak, buat Bapak nih Pak. Boleh, Ada yang Bu. mau saya sampaikan nih, mau saya ceritakan nih Pak. Boleh. Apa yang mau diceritakan nih? Iya, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan ini. Kemarin kan kita sudah itu Pak ya melakukan kegiatan PTS Pak ya, Iya. mulai semester. Iya, jadi saya sudah mengkoreksi nih hasil PTS anak-anak kelas 8 ini Pak. Ternyata hasilnya itu di bawah KKM saya Pak. Jadi KKM saya itu 70 nih Pak. Jadi di bawah KKM itu perasaan saya itu jadi ada campur sedih, campur kecewa karena pada yang lalu-lalu itu pada saat ulangan atau tugas-tugas lah Pak, tugas-tugas harian itu nilai mereka bagus-bagus Pak, nilainya memuaskan. Jadi tidak ada yang untuk ulangan harian itu tidak ada yang remedial, tetapi kenapa menjadi timbul pertanyaan kenapa kok pada saat mid semester ini kok nilainya itu di bawah KKM gitu Pak. Pertanyaan saya ada apa sebenarnya begitu Pak, jadi yang ingin saya ceritakan ke Bapak nih. Jadi masalah Ibu ini sebenarnya nilainya ya, jadi harian yang bagus tapi midnya yang menurun seperti itu ya. Jadi tidak bisa. Kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita nanti nih, apa nih tujuannya sebenarnya yang pengen Ibu hasilkan nih? Kira-kira apa nih? Saya berharap nih setelah kita berbicara nih Pak ya, bincang-bincang ini saya menemukanlah solusi terhadap permasalahan saya nih terkait anak-anak yang memang nilainya di bawah semester ini kan gimana gitu Pak. Kalau menurut Ibu, faktor apa saja sih yang mungkin jadi latar belakangnya Bu? Kan Ibu pasti punya analisis tersendiri nih sebelum kedepannya gimana? Ada faktor-faktornya Bu menurut Ibu? Ya saya sih mengiranya begini Pak, karena memang jadwal bahasa Indonesia ini kan pertama nih Pak ya, di hari pertama, kemudian bersanding dengan di sesi keduanya itu kan PAI Pak, pendidikan agama Islam. Nah saya itu ada komunikasi nih dengan anak-anak, kalian waktu agama bagaimana? Kami itu hafalan Bu, tidak mengerjakan soal esai. Oh jadi kemungkinan nih mereka ini lebih meluangkan waktunya itu untuk hafalan agama Pak, bukan kepada soal-soal pilihan ganda dari kami kan, karena kita kan sudah sepakati kan Pak bahwa untuk ulangan itu silakan untuk menggunakan soal pilihan ganda, esai, praktik ataupun sebagainya kan Pak. Jadi untuk pelajaran agama itu mereka praktik, jadi mereka tuh kayaknya lebih concernnya ke praktik hafalan Pak. Nah itu yang
menurut saya itu menjadi kendala. Kemudian mungkin juga anak-anak ini gimana Pak ya, sayanya mungkin Pak ya, sayanya Iya. yang tidak memberikan apa ya, tes diagnostik dulu dari awal nih. Iya. Jadi saya tidak tahu belum tahu nih untuk kelas 7 ya jelas Pak ya, karena kelas 7 kan memang kurikulum merdeka ya pasti tahapannya memang seperti itu. Tapi untuk di kelas 8 ini kan saya tidak memberikan nih tes diagnostik, jadi belum tahu nih gaya belajarnya bagaimana anak ini, kemudian tingkat kecerdasannya bagaimana, sehingga ya saya pukul rata saja. Jadi soal ini ya soalnya sama, bentuk kesulitannya ya seperti itu Pak. Jadi mungkin anak-anak yang di bawah kecerdasannya di bawah itu tidak memahami. Nah, tidak memahami soal tersebut. Padahal sebenarnya sebelum ulangan saya memberikan kisi-kisi nih Kak, kisi-kisinya. Tapi ya tadi tingkat soalnya itu tadi yang mungkin menjadi kendala mereka lah Pak. Jadi faktor lah kendala nilai mereka tuh menjadi tidak sesuai harapan saya. Kemudian ya tadi mereka tuh ada lebih concernnya ke hafalan agama. Menurut saya seperti itu Pak. Iya, jadi ada dua nih ya kalau saya tangkap dari yang Bu Elsa tadi. Yang pertama tuh jadwalnya ternyata Bu Elsa jadwalnya sama dengan jadwal yang mapel lain yang lebih hafalan. Yang kedua asesmen, Ibu belum melakukan asesmen. Iya. Ya, kalau di ini Bu, menurut Ibu ada nggak sih peluang atau potensi Ibu untuk bisa merubahnya kira-kira? Untuk Dari kekuatannya dari siswa kah atau dari bagaimana? Dari lingkungan gimana? ya tentunya mungkin ya Pak ya dalam mengubah agar hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Betul. Ya tentunya tadi harusnya saya itu memberikan dulu tes tadi Pak, tes diagnostik tadi. Iya, jadi seperti pengalaman untuk yang kelas 7 kan kita berikan dulu, jadi berikan ya bentuknya bentuk Google Form kah atau bentuk pertanyaannya menggunakan post-it kah. Jadi di situ memberikan pertanyaan gaya belajar yang bagaimana, bentuk belajar yang bagaimana yang mereka inginkan, kemudian model pembelajaran yang bagaimana yang mereka senangi begitu Pak ya. Jadi agar pemahamannya dalam pembelajaran materi-materi itu lebih bermakna sehingga lebih melekat nih di ingatan anak seperti itu. Kemudian mungkin kedepannya lebih menanamkan manajemen waktu kepada anak nih, bahwa semua mata pelajaran itu penting ya Pak ya. Semua itu penting, jadi menanamkan kepada anak mau pembelajaran yang seperti muluk pun itu sebenarnya penting juga, walaupun ya namanya muluk ya, walaupun hanya praktik menanam, tapi itu juga sebenarnya penting, tidak bisa kita sepelekan. Nah seperti itu mungkin penanaman kepada anak lah Pak. Bagaimana manajemen waktu itu sangat penting, bahwa tidak semuanya merata, adil semuanya. Ya, seperti itu. Jadi Ibu ini menurut Ibu tuh udah harus menanamkan seperti budaya positif ya Bu, tentang pembelajaran. Kalau keyakinan mereka penting itu semua pelajaran, tidak ada pelajaran yang tidak penting. Kalau menurut rentang nilai nih 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang dengan masalah yang ada berada di angka berapa Bu? Saya mungkin berada karena memang ini membuat saya kecewa Pak ya, jadi mungkin 4 kali Pak ya. 4 ya? Jadi masih 6 Pak. 6. Masih 6. Kalau sudah melakukan kira-kira yang Ibu harapkan untuk perubahannya ke angka berapa Bu? Saya harap sih bisa maksimal Pak ya, bisa 10 kalau bisa, 9 atau 10 maksimal. Iya, 6 jadi. Iya, jadi namanya juga itu harus bisa lebih baik lagi gitu Pak ya. Ide dan gagasan Ibu kedepannya dalam jangka waktu dekat apa nih Bu kira-kira yang bisa Ibu terapkan nih? Nah, apakah? Iya, tentunya untuk kedepannya nih kan setelah MIT ini kan kita memasuki pembelajaran lagi. Nah di situ memberikan tadi penanaman bahwa soal pembelajaran manajemen waktu itu harus saya sampaikan setiap saat, walaupun memang
namanya manusia suka lupa Pak ya. Iya. Jadi kalau apalagi terburu-buru materi lalu lupa lah nih Iya. tentang budaya positif tadi, kan mengingatkan bahwa manajemen waktu itu penting. Kemudian tentunya setelah meet ini langsung saya memberikan, walaupun namanya tidak kata terlambat lah Pak ya Iya. untuk memulai suatu hal yang baik. Iya. Jadi mungkin nanti tentunya saya akan memberikan soal berbentuk Google Form Pak. Jadi bagaimana hobi mereka, kemudian mereka tuh lebih sukanya bentuk medianya seperti apa, kemudian pembelajarannya tuh bagaimana, apakah bentuknya diskusi, kelompok, atau bagaimana, itu mungkin kedepannya akan saya bentuk atau pertanyaan angket untuk jadi saya bisa memetakan nih anak lebih kepada anak. Iya. Ya, kalau saya tadi tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, ini ada 3 ya rencana aksi. Yang pertama penanaman pembelajaran, manajemen waktu tadi, mengadakan asesmen diagnostik, dan tadi memetakan, mungkin merubah atau menambah media ajar. Ya, Mm-mm. itu kalau komitmennya Bu, kira-kira apa nih komitmen nanti ketika mampu melaksanakannya nih, komitmennya bagaimana nih? Iya, tentunya namanya komitmen ini kan harus kita laksanakan secara konsisten Iya, Pak ya. betul. Jadi bahwa tidak hanya kepada materi pertama, Ya. kedua dan ketiga secara berkelanjutan tentunya. Jadi karena tiap materi itu kan punya kesulitan yang berbeda-beda, kemudian tingkat ragamnya juga berbeda-beda ya, tentunya mungkin ada perubahan. Nah, jadi mungkin dari situlah akan tetap saya konsisten memberikan diagnostik di awal-awal materi. Kemudian untuk manajemen waktu nanti mungkin akan konsultasi juga nih sama wali kelasnya. Jadi wali kelasnya juga kita sama-sama lah berdialog, kita bekerja sama lah agar anak-anak ini punya ketepatan dalam, karena manajemen waktu itu tidak hanya kepada materi misalnya dia lebih penting ini, jadi tidak ingin pelajari materi B, saya ingin pelajari materi A saja, tetapi dengan kita memahami manajemen waktu ini, anak itu juga belajar bagaimana sih ketepatan dalam mengumpulkan tugas, kemudian ketepatan dalam berdisiplin waktu dalam masuk kelas. Nah itu tuh kan juga sebenarnya menjadi ranah yang lebih luas lagi kan kalau mereka itu lebih mempelajari dari manajemen waktu. Jadi nanti mungkin juga koordinasi juga lah sama wali kelas masing-masing agar kita tuh sama-sama lah mengubah anak, karena mungkin permasalahan tidak hanya kepada saya tetapi juga guru lain juga. Tadi komitmennya untuk konsisten ya Bu, konsisten Ya. ke depannya berkelanjutan, karena ini tidak bisa dirubah saat saja, harus konsistensi yang diperlukan. Kalau dukungan Bu, apa perlu dukungan dari pihak lain menurut Ibu? Ya. Saya rasa kalau hanya saya bekerja itu pasti tidak maksimal Pak. Saya tidak akan bisa mencapai nilai 10 tadi, angka 10. Tentunya tadi saya harus kerjasama dengan tentunya kepala sekolah. Saya akan sampaikan nih Pak, Ibu begini. Oh iya silahkan, mungkin seperti itu. Maka kurikulumnya tentunya tadi wali kelas juga ya Pak ya, wali kelas saya ingin sampaikan bahwa kita tuh sama-sama lah kita bekerja sama agar anak ini tidak hanya cerdas dalam pembelajaran tapi juga cerdas dalam berdisiplin, bertingkah laku, menerapkan budaya positif tadi itu Pak. Berarti banyak ya Bu yang memang harus ya diperlukan kerjasama di sini untuk Betul Pak, iya. Kalau tindak lanjutnya Bu, mungkin beberapa waktu dekat bagaimana tuh tindak lanjut Ibu tadi? Ya, tindak lanjutnya tentunya nanti untuk hasil mid semester ini kan tentu akan dianalisis dan saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa ada nih Bu Kepset nih, bahwa permasalahan pelajaran saya ini begini Bu. Nah, bagaimana nanti mungkin saya akan memberikan pengulangan sedikit materi. Jadi kan agar anak itu lebih maksimal lagi ke materi yang lainnya. Karena nanti kalau misalnya saya tidak memberikan tindak lanjut untuk ketiga materi mid yang sudah saya PTS kali ini, nanti untuk pasca itu mungkin
lebih kacau lagi gitu kan Pak. Jadi saya ingin memaksimalkan dulu lah, biarlah sedikit tetapi maksimal daripada kita banyak tapi anak tidak menjadi tidak maksimal kan, jadi kacau nilainya. Jadi ini mungkin saya maksimalkan dulu. Kira-kira soal yang mana yang sulit, ayo kita bahas sama-sama apa kesulitannya. Jadi mungkin diajaklah diskusi sama anak-anak nih, kira-kira soal yang mana yang sulit dan apa yang membuat sulit itu seperti apa, diskusikan lagi kepada anak. Iya. Kira-kira nih Bu, apa nih yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan hari ini? Iya Pak. Sudah ada. Saya menyimpulkan begini Pak. Jadi setelah saya sharing nih sama Pak Indra nih, jadi saya jadi menimbulkan sebuah inspirasi. Oh iya ya, ternyata saya tidak harus hanya sedih dan kecewa saja, tetapi harus ada tindak lanjut saya ke depannya, karena anak ini harus kita usahakan agar anak ini tidak terjun bebas begitu saja. Jadi bagaimana ya tadi rencana-rencana yang saya sampaikan ke Pak Indra ini agar saya segera mungkin setelah libur puasa ini akan saya terapkan khususnya kepada diagnostik, kemudian penanaman budaya positif yaitu tentang manajemen waktu tadi, agar bisa segera saya terapkan kepada anak langsung. Terima kasih Pak atas Pak pencerahan dari Pak Indra ini. Sama-sama Bu. Jadi saya harapkan beberapa minggu ke depan saya juga dapat kabar yang baik nih dari Ibu, apa saja perubahannya, dan semoga masalah-masalah tadi dapat terselesaikan lah, jadi kondisinya dapat ke arah yang lebih baik. Ada lagi Bu yang bisa kita bicarakan? Untuk sementara ini cukup Pak, ini permasalahan ini saya rasa sudah mendapat titik temu nih setelah berjumpa sama Pak Indra nih. Terima kasih banyak Pak atas solusi dan semua. Sama-sama Bu, saya tunggu kabar baiknya Bu. Terima kasih. Ya Pak, siap Pak. Ya Pak. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya Bu. Silakan Pak Jais. Pak Indra dan Bu Elsa, 2 jempol Indra Elsa. Bagaimana Bu gerakannya sekarang Bu kali ya? Ya? Sampai Ibu gerakannya galak kali Ibu ya, sampai anak-anaknya takut. Hafalan. Iya. Hafalan. Hafalan Pak masalahnya kan anak-anak. Sampai bahasa di nomor 2 kan. Iya betul Pak. Jadi, tapi Ibu pilihan ganda nih, oh gampang banget, tinggal iga-iga gitu kan. Tapi Ibu kalau sama praktek sudah menemukan solusi ya Bu dari perbincangan Ibu dengan Pak Indra tadi. Iya betul Pak. Iya. Saya perhatikan bahwa tahapan-tahapan dari penting saya melihat sudah ada semuanya. Dari Pak Indra juga ada ini pertanyaan terbuka dan berbobot, sehingga sama tujuan dari dialog Bapak Indra dan Bu Elsa sudah ditentukan tujuan arahnya mau kemana ini dialog kita nih. Kemudian dari definisi masalah dari Bu Elsa bahwa masalah yang dihadapinya sudah berkali, kemudian dari kembalian masalah tersebut Pak Indra dengan pertanyaan yang berbobot mampu ini sehingga Bu Elsa sudah menemukan sendiri tentang masalah yang untuk mengatasi masalah yang telah dihadapinya. Kemudian juga rencana aksi dari Elsa yang juga tadi sudah ada rencana-rencana yang telah ditentukan, dan kedepannya juga Pak Indra menunggu kabar baik dari perkembangan masalah dari Bu Elsa. Indra dan Bu Elsa, saya kira kemudian Pak Indra dan Bu Elsa ini sudah bersama-sama lah bisa menyimpulkan bahwa dari pertemuan Pak Indra dan Bu Elsa ini sudah menemukan titik terang tentang rencana tentang nanti akan dilakukan. Saya kira cukup sekian. Ya, terima kasih dari Pak Indra dan Bu Elsa telah melaksanakan praktik coaching dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan alur yang telah ditentukan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, Bapak Ibu, Bu Elsa dan Bu Teli. Selamat pagi. Ya, Pak pagi ini Ida. kita akan melakukan praktek coaching ya, Bu. Coaching di sini Bu Teli selaku coach dan Bu Teli Koci, Pak. coach. Iya. Ya, Bu Elsa selaku coach. Yang perlu diingat di sini yaitu adalah kompetensi inti dari coachnya ya, yaitu presence, kehadiran penuh nanti, mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan berbobot yang harus disampaikan. Tujuannya untuk menggali si coachee. Dan sesuai dengan alur yang kita gunakan di sini alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga praktek coaching ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita praktekkan nanti. Ya, mungkin itu saja. Bisa langsung saja ya, Bu Teli dan Bu Elsa. Saya izin mematikan. Atau perlu kamera kali ya? Nggak usah pun, nggak apa-apa kok, Pak. Oke, siap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Teli. Bu Elsa, makasih loh ya udah meluangkan waktu nih buat saya, Bu. Ya, untuk Bu Teli itu apa sih yang enggak tuh buat Bu Teli ini? Aduh, Bu Elsa, saya nih bingung, Bu. Sebenarnya bingung. Ini kan udah mau kenaikan kelas nih, Bu. Kebetulan saya kan ngajar kelas 2 SD nih. Nah, kayaknya Bu Elsa nih orang yang pas. Kebetulan kan Bu Elsa ngajar bahasa Indonesia kan, ngajar SMP. Mungkin Bu Elsa bisa nih ngasih saya pencerahan lah sedikit gimana caranya saya nih biar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini, Bu, anak-anak saya kelas 2 Ibu ceritakan nih. kemampuan Penasaran membacanya saya. itu masih lemah, Bu. Jadi efeknya itu ke pengaruh pembelajaran yang lain gitu, Mbak. Jadi saya tuh agak pusing di sini, padahal saya tuh udah bukan lumayan sering, memang tiap hari ketika saya pembelajaran di kelas tuh padahal udah ngasih latihan baca itu ke anak-anak, kan anak-anak sih cuma 4 ya, Bu, 4 orang. Jadi bisa lah semuanya kebagian dalam satu hari itu pasti saya latih bacanya. Tapi saya nih kayaknya mikirnya apa karena efek corona pandemi kemarin, jadi mereka tuh ada something missing atau gimana ya, Bu, ngomongnya. Pokoknya tuh kayak kemampuan bacanya tuh nggak seperti anak-anak sebelumnya gitu, Bu, kayak beda ya sekarang itu. Ada solusi nggak ya, Bu Elsa, untuk saya gimana sih caranya biar anak saya nih kan kelas 2 tuh biasanya tuh lebih harusnya ya, indikatornya tuh kalau mau naik ke kelas 3 tuh harusnya udah bisa baca gitu kayak Bu Elsa kan. Nah, ini kelas 2 tapi bacanya tuh masih belum lancar ya. gitu. Jadi saya tuh greget gitu loh, Bu. Iya, jadi Ibu nih mau ketemu saya nih karena ada permasalahan bahwa anak-anak didiknya Bu Teli ini masih kurang dalam membaca ya, Bu. Iya, Bu. Ada lemahnya gitu kan. Iya. Masalahnya adalah kurang dalam membaca. Nah, sebelum kita berangkat menghasilkan suatu solusi, kira-kira Bu Teli ini apa nih yang ingin Ibu capai nih setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Kira-kira apa Ya, nih? pengennya saya sih, Bu, dari hasil pertemuan kita hari ini saya pengen nemuin solusi lah, Bu, solusi terbaik ataupun strategi cara gimana caranya saya dalam beberapa bulan ini sampai sebelum anak saya naik kelas 3 ini untuk agar anak-anak saya ini paling tidak mereka itu bacanya walaupun masih ngeja tapi mereka tuh udah bisa ngeja secara mandiri gitu, Bu. Nggak saya bantu seperti itu targetnya saya, Bu. Harapannya sih malah yang lebih baik tuh kalau mereka tuh bisa bacanya lancar kayak gitu, Bu. Lancar ya. Ya. Nah, kalau melihat dari harapan Ibu nih, kira-kira berada di posisi keberapa nih, Ibu? Nih dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih, Bu Teli nih dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau Kira-kira. dari setiap anak saya yang 4 ini, Bu, sebenarnya kemampuan membacanya beda-beda, Bu. Ada yang sudah bisa mengeja sendiri tapi belum lancar bacanya. Ada yang belum mengenal huruf dengan baik, dalam artian kadang suka terbalik-balik, Bu Elsa. Ada juga yang sudah bisa mengeja tapi masih harus saya tuntun. Jadi kalau misalnya disuruh sendiri tuh masih nggak mampu. Jadi kalau saya ambil rata-rata mungkin di angka 4 atau mungkin bahkan 3, Bu Elsa, untuk
untuk saat ini. Kemampuan bacanya itu 4 lah, mungkin kalau 3 kayaknya terlalu rendah ya, mungkin di angka 4 lah. Nantinya mau ke berapa lagi Bu? Wah. Setelah kita temukan solusi nantinya, Bu maunya berapa lah? Saya ya kalau setidaknya anak saya itu sudah bisa mengeja secara mandiri ya Bu, mungkin di angka 7 kayaknya sudah bagus sih Bu. Angka 7. Angka 7 ya. 7 sudah menurut Bu Teri sudah cukup bagus sudah ya untuk cukup anak-anak. membekali lah untuk mereka itu bisa naik kelas 3 gitu Bu. Iya, bekal untuk naik kelas 3-nya Iya. karena kelas 3 kata Ibu harus sudah lancar ya, Iya, sebenarnya harusnya harusnya. sudah lancar kompetensi Ya membacanya. karena Iya. memang kondisi anak saya dampak pandemi tadi mungkin Bu ya, saya menargetkan angka 7 lah dulu. Iya. Nah, Ibu pernah nggak bertanya sama anak-anak tersebut atau orang tuanya mungkin? Kan mungkin Ibu sering nih kalau mereka kan dijemput sama orang tuanya, berbincang-bincang lah sedikit sama orang tuanya. Mungkin kira-kira tuh apa sih yang menjadi kendala anak tersebut itu masih rendah dalam kualitas membacanya, Bu? Apa yang Iya. jadi hambatan dan kendalanya lah kira-kira? Kalau dari hasil bincang-bincang, kalau di sana tuh Bu, anak-anaknya tuh jarang sih Bu ada yang diantar orang tua, karena kan memang Oh iya. anak pulau ya Bu, jadi kebanyakan Sudah orang mandiri tuanya lah ya. lepas. Mandiri secara situasi. sudah mandiri secara situasinya. Tapi beberapa orang tua tuh kayak yang agak terdekat dengan RGS saya itu pas saya kunjungi kadang bawa anak saya main, jadi sambilah ngobrol gitu kan. Nah yang saya temui ini ada anak saya, orang tuanya khususnya ibunya ini kebetulan nggak bisa baca Bu. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya Bu ya. Dan dilihat juga ada juga yang memang backgroundnya mereka tidak TK, jadi langsung SD. Oh langsung SD. Ada Ya. juga karena kondisinya itu Bu, posisi TK-nya itu lumayan jauh. Jadi kalau anak yang ikut TK itu benar-benar orang tuanya tuh kalau bahasa kita tuh bahasanya tuh tekadnya tuh besar gitu, mau bikin anaknya tuh pinter gitu. Jadi jadi kadang saya melihat tuh ada juga orang tua yang kurang peduli sama anaknya saking kebanyakan anak. Jadi tuh si anak ini kayak kurang perhatian. Jadi benar-benar tuh kayaknya saya tangkap tuh mereka tuh cuma belajarnya di sekolah gitu Bu. Jadi kalau udah keluar ke sekolah kayaknya tuh pikiran untuk belajar, latihan baca, harapan kita kan kayak gitu ya, anak di rumah didampingi lah sama orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya tidak bisa berbuat banyak, paling tidak menunggui lah anaknya belajar gitu kan. Tapi kayaknya memang kondisi mungkin geografis atau gimana dan kesibukan orang tuanya bekerja juga Bu, jadi kayaknya sulit untuk mereka para orang tua tuh mendampingi anak belajar secara setiap hari atau secara penuh seperti itu Bu ya. Jadi kendalanya yang hari ini tuh ada memang anaknya tidak TK, terus apalagi tadi itu ya yang orang tuanya memang ada yang nggak bisa Orang baca tuanya juga. belum buta baca itu ya. Buta huruf ya. Iya biasa. Jadi bisa saya tangkap tadi bahwa hambatannya karena hambatan anak yang tadi kompetensi membacanya itu masih rendah karena tadi yang membaca orang tuanya itu masih buta huruf, kemudian juga pengawasan dan perhatian lah dari orang tuanya terhadap pentingnya pendidikan itu masih sangat rendah ya untuk orang tua peserta didiknya Bu Teri ini. Nah dari permasalahan itu, ketika Ibu ingin mencapai solusi tadi, apa sih punya kekuatan apa ya dari Bu Teri sehingga bisa menggerakkan anak tersebut untuk berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi agak lancar lah membaca. Kalau perlu pun sampai ke tadi ya poinnya sampai ke poin skala 7 gitu kan. Apa sih kekuatan dari Bu Teri yang ini Bu Teri galakkan untuk anak itu? Nah mungkin ya Bu Elsa ini masih bersifat rencana mungkin ya Bu, kemungkinan ya. Jadi yang sudah saya lakukan dulu lah, yang sudah saya lakukan tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu saya memberikan latihan membaca secara private ya, bahasanya mungkin private di akhir jam pelajaran sekolah ataupun di sela-sela ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau sedang menulis, sedang mencatat. Itu secara bergantian anak-anak itu saya panggil untuk membaca bacaannya. Saya tidak berikan banyak Bu, karena saya pikir
anak ketika diberikan terlalu banyak malah yang ada tuh nggak jadi gitu Kak. Jadi strategi saya itu sedikit tapi pasti kayak gitu. Maksimal, iya, pasti. Nah, yang mungkin rencana berikutnya, saya pengen bikin pojok baca mungkin Bu, karena memang belum ada sih Bu di kelas saya tuh. Pojok baca, Saya ya. terinspirasi juga sama Bu Elsa kemarin itu, pengen juga bikin Iya. pojok baca mungkin ya. Mungkin buku-buku cerita kali ya Bu, jadi biar anak-anak tuh tergugah kali ya untuk bacanya. Itu Iya. pojok baca. Terus kalau untuk orang tua murid, ini sih paling ada pertemuan ketika mau ngambil rapot sih Bu. Jadi saya mungkin bisa kasih pesan lah ke orang tua murid untuk lebih peduli, ataupun ya kalaupun nggak bisa bantu anaknya belajar, paling tidak duduk bersama anaknya mungkin untuk menemani si anak belajar. Begitu aja sih Bu, mungkin Iya. itu sih rencana kedepannya mungkin ya Bu, biar bantu anak saya nih paling tidak yang awalnya bacanya masih terbata-bata ataupun bacanya mengejanya harus dituntun, saya pengennya mereka udah bisa selepas gitu. Iya, selepas. Jadi bisa saya catat bahwa ini sudah menjadi rencana ya Bu Teli lah, nanti ke depannya bahwa nanti Bu Teli ingin membuat pojok baca nih, pojok baca dengan menyiapkan buku-buku cerita ya, cerita ya, karena mungkin dengan buku cerita itu menimbulkan ketertarikan anak untuk melihat, sehingga ya otomatis mereka membaca apa sih isi dalam buku cerita yang menarik ini, begitu Ibu ya. Yang kedua adalah tentunya kerjasama dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua pasca pengambilan rapot tadi bahwa nanti anak-anak yang ini ada 4 anak ini perlu pendampingan khusus khususnya dalam kompetensi membaca. Nah, kira-kira dari kedua ini yang menjadi prioritas Ibu ke depannya apa nih Bu? Oke, yang tadi ya Bu, pojok Prioritas baca dulu ya. sama pojok baca sama komunikasi dengan orang tua yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat, mungkin saya bikin pojok baca sih Bu, karena kan Pojok baca dulu ya. komunikasi dengan orang tua ini masih nanti ketika pembagian rapot, dan itu sebenarnya udah Bagi telat rapot. sih, karena kan mereka pasti udah mau naik kelas 3. Jadi mungkin Iya. usaha terdekat yang ingin saya lakukan itu membuat pojok baca sih Bu Elsa. Dalam membuat pojok baca ini kan sebenarnya dibilang sulit, gampang, tapi gampang dikatakan sulit ya Bu ya, karena benar, sudah sulitnya berpengalaman ya kan. menjaganya itu Bu. Iya, jadi kira-kira nih strateginya Bu Teli dalam mencapai keberhasilan membuat pojok baca ini apa nih Bu? Jadi tertarik juga nih strategi dari Bu Teli apa? Kalau dari strategi untuk kemampuan membaca si anak mungkin ya Bu, mungkin di sini saya bisa mengajak anak-anak saya membuat kesepakatan mungkin ya. Misalnya dalam 1 hari minimal mereka membaca selama 15 menit. Mereka boleh memilih buku cerita yang ada tersedia di pojok baca itu secara bebas, tergantung minat mereka. Saya beri kebebasan lah seperti itu, minimal sehari 15 menit. Itu yang strategi mungkin yang pengen saya lakukan nantinya Bu, biar di awal pembelajaran atau di istirahat atau di akhir, mungkin di mana kegiatannya waktunya Bu? Ibaratnya di waktu senggang lah Bu, ketika saya belum mulai ngajar mereka bisa baca. Jadi mereka bebas juga Bu memilih waktu. Dan mungkin juga saya pengen ini sih Bu, bikin kesepakatan juga untuk dalam hal bukan kemampuan membaca, dalam hal menjaga pojok bacanya ini agar bisa konsisten. Karena tahu lah Bu, anak kelas 2 itu kan, anak SMP, anak punya Bu El saja SMP kayaknya masih kesulitan untuk diarahkan, apalagi anak-anak saya Bu Elsa. Jadi mungkin saya bikin mungkin mau ngajak anak saya itu bikin keyakinan untuk saling menjaga ya Bu ya. Saling menjaga buku-buku, kerapian buku. Jadi kayak setelah membaca silakan simpan buku dengan rapi dan buku tidak boleh dibawa pulang, misalnya seperti itu. Seperti itu sih Bu Elsa. Jadi ada itu membaca 15 menit per hari sama bikin aturan lah ya, mungkin keyakinan untuk bisa aturannya itu ke pojok bacanya itu. Jadi mungkin cara mengantisipasi agar rencana Ibu ini tidak menjadi gangguan lah, itu tadi memberikan sebuah keyakinan bahwa dalam menjaga konsistensi pojok baca itu ya tetap harus ada gitu ya. Jadi ada kayak kesepakatan dulu lah sama anak ya. Nah, kira-kira Bu, dari rencana tadi komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tadi Bu?
Komitmennya yang pasti insya Allah saya mau wujudkan sih Bu. Selain saya memberikan latihan membaca terus menerus sampai kapan, pokoknya sampai anak itu masih tanggung jawab saya akan memang belum bisa baca misalnya, saya tetap kasih mereka latihan baca terus. Dan saya pengen wujudkan itu tadi Bu, pojok baca tadi itu. Pantang menyerah ya Bu ya, pokoknya harus. demi anak. Apapun betul, karena dilakukan untuk anak-anak. Ya karena semakin tinggi tingkat mereka itu semakin berat sebenarnya nantinya tantangan mereka. Karena kalau misalnya tingkat ini belum mereka terselesaikan, gimana lagi ke depannya Bu ya? Nah itu dia Bu, makanya kalau kuncinya kayaknya semua pembelajaran itu, entah Bu Elsa setuju nggak sama saya? Kayaknya itu di membaca, mau matematika sekalipun, kalau anak pembacanya belum benar, mereka sulit memahami materi itu kan Bu. Karena memang kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang keterampilan dasar itu adalah membaca dan menulis Ibu. Karena dua ini sepertinya everlasting lah ya, sampai kapanpun itu memang diperlukan gitu. Karena kan setiap mata pelajaran. Manusia itu jantungnya mungkin ya Bu. Iya betul Ibu. Kalau anak tuh makanya sampai saat ini pun tetap digalakkan namanya literasi, membaca tadi. Iya benar. Memang seperti itu. Nah, kemudian Bu, kira-kira dari komitmen tadi kita sudah terus Ibu sampaikan bahwa komitmennya Ibu terhadap rencana. Siapa nih yang akan Ibu ajak bekerja sama dalam membantu Ibu agar komitmen ini tetap terjaga nih? Kalau siapanya mungkin saya pengen ini sih, pasti komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu, karena segala apapun tindakan yang saya buat di kelas ataupun sama anak-anak pasti paling tidak kepala sekolah walaupun tidak bisa berbuat banyak paling tidak merestui mengizinkan, terus mensupport lah, yang pasti harapannya saya disupport karena ini juga untuk kemajuan sekolah gitu kan Bu. Dan pengennya sih kalau bisa rekan sejawat saya, guru-guru yang lain yang mungkin mengalami kesulitan, walaupun saya yakin Bu kelas tinggi sekalipun masih ada yang kesulitan membaca, jadi mungkin saya bisa sharing lah Bu sama rekan-rekan sejawat saya. Jadi pengen ngajak juga sih rekan sejawat saya biar yuk sama-sama kita nih biar meningkatkan kemampuan baca anak kita, kayak gitu sih Bu rencananya. Jadi tentunya koordinasi kepala sekolah, karena ya kita minta izin lah dulu bahwa kelas ini mau saya ubek-ubek nih, tapi ubek-ubeknya dalam keadaan yang dalam arti yang positif demi kemajuan anak dalam menggalakkan literasi tadi dengan meningkatkan kemampuan membaca untuk anak-anak yang memang di bawah rata-rata dalam konteks membaca tadi ya Bu ya. Tentu saja dengan memang rekan sejawat juga memang sebenarnya memang harus, karena memang kalau tidak hanya kita sendiri Ibu memang susah kewalahan Ibu, karena pengalaman tuh kewalahan sekali kalau hanya sendiri itu. Belum lagi kawan tuh mungkin yang underestimate kita gitu Bu, jadi kayaknya berpikirnya ya udahlah silakanlah urus sendiri, berarti itu sangat membuat jadi kendala juga buat saya gitu. Harapannya sih didukung juga. Didukung ya Bu ya memang. Nah setelah Ibu tadi sudah menyampaikan dengan siapa akan Ibu bekerja sama, nah kira-kira dari keseluruhan sesi kita tadi berbincang-bincang tadi Ibu, tindak lanjut apa dari sesi coaching ini? Apa yang Ibu simpulkan dari keseluruhan tadi Ibu? Saya mau ngucapin makasih banyak loh Bu Elsa, karena Bu Elsa tuh kayak udah memberi pencerahan. Awalnya tuh saya palingan ya udahlah latih baca aja sama anak-anak, kayaknya udah cukup lah. Ternyata setelah saya jalanin itu belum bisa juga membantu mereka biar lancar baca. Mungkin ya tadi akhirnya saya dapatin solusi, bikin pojok baca, terus mungkin komunikasi dengan orang tua, tapi prioritas saya yang terdekat itu tadi membuat pojok baca. Pojok baca ya. Iya. Makasih banyak ya Bu Elsa ya waktunya. Baik Ibu, udah bantu saya. Sama-sama Bu. Jangan kapok ya Bu Elsa. Iya. Ini pun dari masalah Bu Teli ini menjadi sebuah pembelajaran juga sih kepada saya, bahwa apalagi saya ini kan guru bahasa Indonesia yang menjadi sebagai tonggak nih, namanya membaca, menulis itu kan memang dasarnya itu memang di pembelajaran bahasa Indonesia nih. Jadi jadi terinspirasi juga bahwa anak-anak yang kurang dalam membaca ini juga kita berikan pendampingan khusus tadi Ibu ya, Ibu berikan di waktu khusus ya, di setelah pembelajaran berikan pendampingan, itu juga menjadi
nantinya mungkin menjadi inspirasi saya. Oh, betul juga kata Bu Teli ini, bahwa boleh juga kita terapkan untuk anak-anak yang buat apa ya, semacam ekstra kelas lah ya untuk anak tadi. Ya, terima kasih juga Bu Teli menjadi sebuah pengalaman juga, menjadi inspirasi saya. Wah, luar biasa. Terima Terima kasih kasih, banyak Bu. Bu Elsa ya. Ya Bu, sama-sama Ibu. Udah selesai ya? Ya. Ya. Izinkan saya sebagai pengamat mengomentari. Jadi dari penampilan tadi itu luar biasa, sangat bagus sekali Bu. Dari Bu Elsanya selaku coaching dan Bu Teli juga coaching tadi, merasa sangat nyaman ya dari apa pertanyaan-pertanyaannya. Yang terpenting tadi dari Bu Elsa tadi, Bu Elsa sudah menerapkan 3 kompetensi coaching tadi. Yang pertama present, Bu Elsa sudah bisa hadir penuh tadi. Kalau saya lihat ya dari hadir penuh tadi, sehingga Bu Elsa bisa mendengarkan aktif apa saja yang disampaikan oleh coachnya tadi. Coachnya banyak menyampaikan cerita-cerita masalah dia. Bu Elsa tetap fokus tadi, dan yang terpenting di sini pertanyaan-pertanyaan Bu Elsa itu sangat berbobot tadi kan, nanyakan peluang, keunggulan, sehingga Bu Teli tadi juga bisa mencari sendiri solusi yang ditawarkan. Alurnya tadi, untuk alur itu menurut saya sudah sangat jelas. Tadi udah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara garis besar ini sangat luar biasa, sangat bagus Bu. Mungkin itu saja. Satu lagi harapannya mungkin ini nanti kita sama-sama bisa menerapkan coaching nanti di sekolah. Ini jadi penambahan ilmu pengetahuan baru lah buat kita bersama. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih.